Jai Itzes kini jadi rebutan klub-klub top Eropa setelah Aston Villa bergabung dalam perburuan, bersaing dengan Bologna, Fiorentina, hingga Genoa. Venezia memasang harga 10 juta euro, mencerminkan performa konsisten sang bek di Serie A musim lalu. Tom Hai secara tegas mengakui bahwa timnas Indonesia belum berada di level Jepang, baik secara teknis maupun mental bertanding. Lewat siniar pribadinya, ia menyebut kekalahan telak itu sebagai cermin realitas yang tidak bisa lagi diabaikan. Penampilan buruk Mads Hilger saat timnas Indonesia dihajar Jepang 0-6 membuat minat klub-klub Eropa padanya menurun drastis. FC Twente siap menjual, namun harga jualnya anjlok hingga setengah akibat menurunnya pamor di mata pencari bakat. Persaingan memperebutkan tanda tangan Jai Itzes semakin panas. Kali ini, Aston Villa dari Liga Inggris ikut terjun dalam perburuan bek tangguh yang juga kapten Venezia dan timnas Indonesia tersebut. Media ternama Italia seperti Tuttosport dan Calcio Mercato menyebutkan bahwa Aston Villa kini bersaing dengan Bologna, Fiorentina, Udinese, Torino, hingga Genoa untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun itu. Udinese menjadi klub yang pertama kali mengajukan tawaran resmi dengan nilai 5-6 juta euro. Namun tawaran tersebut belum berhasil meluluhkan hati Venezia. Klub asal Italia tersebut menetapkan bandrol sebesar 10 juta euro, berdasarkan performa solid Itzes sepanjang musim 2024-2025 di Serie A. Dengan 35 penampilan musim lalu, Itzes menunjukkan konsistensi tinggi, akurasi umpan 87,1%, 29 tackle sukses, 115 kemenangan duel, 32 intercept, 113 recoveries, dan hanya 5 kartu kuning. Statistik ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga disiplin di lini belakang. Jika Aston Villa benar-benar mendatangkan Itzes, tantangan berat menanti. Ia harus bersaing dengan barisan bek tangguh seperti Tyrone Mings, Ezri Konsa, dan Pau Torres. Tapi ini juga jadi lompatan besar bagi karir Itzes yang awalnya hanya dikenal di Belanda dan kini menjelma jadi buruan klub-klub besar Eropa. Tutto Mercato juga menyebutkan bahwa Genoa dan Torino masih aktif dalam pengejaran. Torino bahkan disebut kembali menghidupkan minat lamanya, dengan Direktur Olahraga Davide Fagnati siap melakukan pendekatan ulang. Mengingat Venezia sudah terdegradasi, perpindahan Itzes ke klub baru hampir pasti hanya tinggal soal waktu dan kesepakatan nilai transfer. Tom Hai akhirnya buka suara terkait kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang. Lewat siniar pribadinya The Highway, gelandang naturalisasi berusia 30 tahun itu tidak mencoba meredakan kenyataan pahit, justru ia memilih untuk jujur. Bagi Hai, perbedaan kualitas antara Indonesia dan Jepang bukan sesuatu yang bisa ditutup-tutupi. Perbedaannya terlalu besar, ujarnya tegas. Menurut Hai, Jepang adalah lawan yang berada di level permainan yang belum sanggup dikejar oleh Indonesia saat ini. Tim Samurai Biru, yang sejak 1998 rutin lolos ke putaran final Piala Dunia, tampil disiplin, efisien, dan dominan, bahkan ketika telah unggul jauh. Di mata Hai, ini bukan sekadar soal skor akhir, tapi soal kelas permainan yang begitu kontras di atas lapangan. Kekalahan dari Jepang bukan hanya kekalahan teknis. Itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa Indonesia, meski telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, masih belum cukup siap menghadapi kekuatan elit Asia. Kami ingin bermain bagus dan menunjukkan kemampuan, tapi kami tidak cukup melakukannya, kata Hai. Catatan ini makin menyakitkan karena menjadi kekalahan terburuk timnas di era pelatih Patrick Kluivert, bahkan lebih buruk dari kekalahan yang diderita di era Sintayong. Dan Hai tak menutup kemungkinan bahwa ini jadi titik balik penting untuk membenahi banyak aspek, strategi permainan, ketahanan fisik, dan mental bertanding. Di balik kekalahan tersebut, komentar Hai menjadi refleksi penting bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia. Tanpa perubahan signifikan dan pendekatan lebih profesional, Indonesia akan terus tertinggal, terutama saat berhadapan dengan tim-tim sekelas Jepang. Masa depan Mads Hilger kini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bek berusia 24 tahun itu dikabarkan siap dilepas oleh FC Twente, klub yang telah ia bela sejak 2011. Namun ironi terjadi, hingga saat ini, belum ada klub yang benar-benar serius untuk merekrut pemain keturunan Indonesia tersebut. Menurut pengamat sepak bola Belanda, Leon ten Voorde, salah satu penyebab turunnya minat terhadap Hilger adalah performa buruknya di laga Indonesia kontra Jepang. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-6 itu, Hilger tampil di bawah standar, dan sayangnya pertandingan tersebut disaksikan banyak pencari bakat dari klub-klub Eropa dan Asia. Dia bermain kurang baik di sana. Pertandingan itu pasti ditonton oleh banyak klub, ujar ten Voorde.
Sebuah pernyataan yang menegaskan betapa cepatnya opini terhadap pemain bisa berubah hanya karena satu pertandingan krusial di level internasional. FC Twente sebenarnya sudah membuka pintu keluar untuk Hilger. Bahkan, mereka sudah mengamankan penggantinya, Stav Lemkin, bek asal Israel. Hilger pun tidak tampak dalam latihan perdana musim ini, mengindikasikan bahwa kepergiannya hanya tinggal menunggu waktu. Namun, kenyataannya tak semudah itu. Harga Hilger yang sempat ditaksir bisa mencapai 5 juta euro kini diakini jatuh hingga setengahnya. Pasar tidak menanggapi positif, dan citra Hilger di mata klub-klub peminat melemah. Ten Voorde mengingatkan bahwa meskipun Twente siap menjual, mereka tak bisa berharap pada pendapatan besar dari transfer ini. Situasi Hilger menjadi contoh nyata bagaimana satu performa buruk, apalagi di panggung internasional, bisa berdampak langsung terhadap nilai pasar dan peluang karir pemain. Bursa transfer Serie A 2025 sedang memanas, dan nama Jai Idzes kini jadi sorotan. Bek keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk Venezia masuk radar klub Serie A lainnya yaitu Torino. Klub asal Turin tersebut memang sedang mencari pemain bertahan baru setelah musim 2025 yang mengecewakan. Jai menjadi salah satu dari dua pemain Venezia yang diincar, selain gelandang Gaetano Oristanio. Menurut laporan dari Football Italia, Torino menganggap Jai Idzes sebagai aset penting untuk membangun ulang skuad mereka. Pasca pemecatan pelatih Paolo Vanoli, klub tersebut ingin mendatangkan pemain muda yang potensial. Jai dinilai cocok dengan kriteria itu karena telah tampil solid di musim pertamanya bersama Venezia di Serie A. Gaya bermainnya yang lugas dan kemampuan mendistribusikan bola dari belakang membuatnya menonjol di antara bek-bek lainnya. Jai Idzes baru satu musim bermain di Serie A setelah membantu Venezia promosi dari Serie B. Meski baru, ia langsung mampu menunjukkan kualitasnya dan menjadi pilihan utama di lini belakang. Selain Torino, beberapa klub menengah lain di Italia juga mulai melirik performanya. Di sisi lain, Fiorentina juga tengah mencari pemain belakang, namun fokus mereka masih tertuju pada Ardian Ismajli dari Empoli. Jika kepindahan ini terwujud, Jai Idzes akan mendapat pengalaman bermain di klub dengan tekanan dan ekspektasi yang lebih tinggi. Ini akan menjadi tantangan besar dalam karirnya yang masih berkembang. Bagi timnas Indonesia, situasi ini adalah sinyal positif. Bermain secara reguler di level tertinggi Eropa akan memperkuat mental dan kualitas Jai sebagai pilar utama lini belakang. Transfer ini juga memperlihatkan bahwa pemain keturunan Indonesia semakin diperhitungkan di kompetisi besar seperti Serie A. Cina resmi mendapat hukuman dari Konfederasi Sepak Bola Asia usai performa mengecewakan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Hukuman ini datang setelah timnas Indonesia sukses menyingkirkan mereka di fase grup. AFC menjatuhkan denda kepada Asosiasi Sepak Bola Cina sebesar $2.000 AS atau sekitar 32,3 juta rupiah. Namun yang lebih serius, hukuman juga diberikan kepada staf tim nasional U20 Cina karena pelanggaran etika. Sesuai laporan dari media Cina, analis video tim Cina U20 bernama Ristich didenda sebesar $5.000 AS. Ia dinyatakan bersalah karena merekam secara ilegal sesi latihan tim lawan. Kejadian ini terjadi saat gelaran Piala Asia U20 yang berlangsung di Shenzhen, Cina. Saat itu, timnas Cina U20 hanya mampu sampai babak perempat final sebelum dikalahkan Arab Saudi dengan skor 0-1. AFC dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa pelanggaran ini melanggar pasal 52 dalam peraturan kompetisi Piala Asia U20. Rekaman ilegal tersebut dilakukan pada sesi latihan formal tim lawan, meski AFC tidak menyebut tim mana yang menjadi korban. Denda kepada CFA diberikan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi. Sementara Ristich dihukum secara individu berdasarkan pasal 50 Kode Disiplin dan Etika AFC. Kedua denda ini wajib dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan dikeluarkan. Jika kembali melakukan pelanggaran, baik CFA maupun Ristich bisa menerima sanksi yang lebih berat. Kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan kurangnya etika dalam persaingan di level internasional. Skandal ini juga menjadi tamparan bagi sepak bola Cina yang sudah tertinggal dalam berbagai kompetisi. Sementara itu, keberhasilan Indonesia melaju ke babak selanjutnya justru menjadi catatan positif bagi sepak bola Asia Tenggara. Emil Audero jadi pusat perhatian menjelang berakhirnya masa peminjamannya di Palermo pada 30 Juni 2025. Palermo secara terbuka ingin mempertahankan sang penjaga gawang yang tampil solid selama setengah musim terakhir. Emil merupakan pemain milik Como, dan saat ini negosiasi antara kedua klub tengah berlangsung. Tutto Mercato melaporkan bahwa pembicaraan berjalan alot karena banyak aspek yang masih dinegosiasikan. Selama memperkuat Palermo di Serie B, Emil tampil sebanyak 15 kali dalam kompetisi resmi.
Ia mencatatkan 3 clean sheet dan kebobolan 21 kali sepanjang musim tersebut. Statistik itu dianggap cukup stabil dan memberi kepercayaan manajemen untuk menjadikannya kiper utama. Palermo menilai Emil punya ketenangan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membawa tim naik level. Namun, Como sebagai pemilik sah belum memberikan lampu hijau. Jika negosiasi benar-benar menemui jalan buntu, Palermo sudah menyiapkan rencana cadangan. Dua kiper yang masuk radar adalah Davis Vask dan Jesse Joronen. Vask adalah pemain asal Kolombia yang dipinjamkan Milan ke Empoli musim lalu. Sedangkan Joronen merupakan kiper asal Finlandia yang membela Venezia, dan sempat bermain bareng Jai Idzes. Meskipun begitu, manajemen Palermo tetap menempatkan Emil sebagai prioritas utama. Keputusan kini berada sepenuhnya di tangan Como, apakah akan melepas Emil secara permanen atau menariknya kembali. Palermo berharap kesepakatan bisa segera dicapai sebelum pramusim dimulai. Emil sendiri belum memberikan pernyataan publik soal masa depannya. Namun, dengan banyak klub tertarik, peluang karirnya di Serie B masih terbuka lebar. Situasi ini memperlihatkan bahwa pemain keturunan Indonesia kian diperhitungkan di kompetisi Eropa.